Ya, McKinsey mengatakan bahwa investasi akan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang berkontribusi sebesar kurang lebih 30% dan kontribusi terbesar masih tetap dipegang oleh konsumsi domestik. Bagaimana juga nantinya investasi bisa tumbuh di tengah tentunya menurut Pak Bahlil Lahadalia, mahalnya kos untuk berinvestasi di Indonesia itu menjadi salah satu faktor untuk investor masih pikir-pikir lebih jauh begitu untuk berinvestasi di Indonesia. Dan negara mana yang berjuara atau juara begitu ya berinvestasi di Indonesia di tahun 2020 ini sepanjang Januari sampai dengan September. Kita ulas di sore hari ini. Jawara investasi di tanah air. Kita lihat dulu bagaimana realisasi penanaman modal tentunya di tahun 2020. Di kuartal 3 tahun 2020 realisasinya adalah 209 triliun rupiah. Sementara dari Januari sampai dengan September 2020 realisasinya adalah 611,6 triliun rupiah. Jika dibandingkan Q2Q atau kuartal 2 2020 dengan kuartal 3 2020 naiknya itu kurang lebih 8,9%. Jadi Q2 dengan Q3 naiknya 8,9%. Secara year on year Q3 2020 dengan Q3 2019 kalau kita bandingkan naiknya itu kurang lebih 1,6%. Sementara kalau kita bandingkan antara Januari sampai dengan September 9 bulan 2020 dan 9 bulan 2019 naiknya itu kurang lebih 1,7%. Jadi cukup ya walaupun tidak terlalu menggairahkan tapi harus disyukuri dengan kenaikan 1,7% secara year on year 9 bulan pertama 2020 ini. Karena target di tahun 2020 untuk investasi baik PMA dan juga PMDN adalah 817,2 triliun rupiah. Sampai dengan 9 bulan 2020 itu sudah terrealisasi kurang lebih 74,8%. Jadi ya kalau kita hitung Oktober, November, Desember 3 bulan mungkin kalau kita semangat begitu dan positive thinking ini mungkin saja bisa tercapai walaupun tidak 100% tapi setidaknya bisa menyentuh angka 80%-an di target tahun 2020 ini bisa tercapai di tengah pandemi COVID-19. Pertanyaannya siapa yang menjadi juara yang berinvestasi di Indonesia selama 9 bulan tahun 2020 ini? Bukan China jawabannya pastinya. Karena jawabannya adalah Singapura. Singapura menjadi negara paling besar berinvestasi di Indonesia di tahun 2020 sepanjang 9 bulan ini. Singapura memiliki atau berinvestasi di kurang lebih 10.686 proyek. Jadi dengan total nilainya adalah 7,2 miliar US dollar atau berkontribusi 34,4% dari total investasi khususnya penanaman modal asing atau PMA ya, jadi bukan PMDN. Nah kalau yang kedua adalah Tiongkok. Tiongkok berkontribusi 16,7% dengan nilai 3,5 miliar US dollar. Proyeknya itu kurang lebih 2.139 proyek yang diinvestasi oleh Tiongkok ke Indonesia. Di urutan ketiga ada Hong Kong dengan 1.929 proyek yaitu berkontribusi 12% dengan nilai proyeknya 2,5 miliar US dollar. Di urutan keempat ada Jepang, proyeknya itu kurang lebih 6.489 proyek, kontribusinya 10% terhadap PMA dan 2,1 miliar US dollar nilainya. Sedangkan paling terakhir adalah Korea Selatan 1,1 miliar US dollar, 5,3% berkontribusi terhadap investasi atau PMA di penanaman modal asing di Indonesia dengan total proyek adalah 3.951 proyek. Yang selanjutnya di mana atau di sektor apa yang paling banyak berinvestasi? Khususnya kalau kita lihat PMA dan juga PMDN. Kalau PMDN itu yang paling banyak berkontribusi atau menginvestasikan 23,6% di sektor transportasi, gudang dan juga telekomunikasi. Konstruksinya 15,8% dan di peringkat ketiga adalah perumahan kawasan industri dan perkantoran 29,3 triliun rupiah. 9,5%. Kalau PMA atau penanaman modal asing yang selama ini digembar-gemborkan karena katanya Indonesia itu ya cukup seksi untuk ditanamkan investasi dari berbagai negara, khususnya mungkin negara-negara yang yang trade war gitu atau China dan Amerika atau mungkin yang berpindah dari negara asalnya masuk ke Indonesia. Kita lihat PMA berapa sih sebenarnya untuk sektoralnya. Jadi yang paling besar adalah sektor industri logam dasar, barang logam dan juga bukan mesin,
21,5% dengan nilai 4,5 miliar US dollar. Disusul adalah listrik, gas, dan juga air 15,2% berkontribusi terhadap PMA, 48,9 miliar US dollar. Dan kalau kita tahu untuk logam dan kawan-kawannya itu ada kurang lebih 1.250 proyek. 1.250 proyek dari 21,5% total investasinya. Sedangkan listrik dan gas air itu ada kurang lebih 656 proyek. Selanjutnya untuk sektor transportasi dengan nilai 2,4 miliar US dollar atau berkontribusi 11,4% itu berada di peringkat ketiga dengan total proyek 1.122. Memang proyek untuk transportasi, gudang telekomunikasi lebih banyak jumlah proyeknya. Tapi secara nilai proyeknya lebih besar untuk listrik, gas, dan juga air. Dan di peringkat keempat ada perumahan, kawasan industri, perkantoran, nilainya itu 1,7 miliar US dollar atau 8,6% berkontribusi. Ini kan yang paling banyak digembar-gemborkan juga, kawasan industri Batang, terus kawasan industri di Jawa Barat, dan segala macamnya. Tapi ternyata dia masih menduduki peringkat keempat untuk perumahan, kawasan industri, dan juga perkantoran. Yang peringkat kelima adalah industri kimia dan juga farmasi 1,5 miliar US dollar, 7,1%. Jadi kalau di total antara PMDN dan juga PMA itu yang paling banyak menduduki peringkat pertama adalah untuk transportasi, gudang, dan juga telekomunikasi. Yang kedua listrik, gas, air, dan yang ketiga adalah industri logam, logam dasar, dan juga barang logam bukan mesin. Yang menjadi pertanyaan, di mana realisasi investasi PMA dan juga PMDN ini? Daerah mana yang kecipratan untung manisnya dari investasi ini? Kita lihat sama-sama. Nah, untuk PMDN, memang Jawa Timur masih menjadi daerah terseksi untuk penanaman modal dalam negeri. Artinya investor dalam negeri masih menanamkan investasinya di Jawa Timur dengan 15,3% berkontribusi terhadap PMDN. Nilainya adalah 47,4 triliun rupiah. Sementara Jawa Barat di peringkat kedua, 11,4%, 35,4 triliun rupiah. Dengan kurang lebih untuk Jawa Barat itu proyeknya 5.341 proyek. Jawa Timur 9.700 proyek. Jadi ada kurang lebih 9.700-an proyek PMDN di Jawa Timur. DKI Jakarta ketiga 33,7 triliun rupiah. Sementara Jawa Tengah ternyata berada di peringkat kelima untuk PMDN dengan totalnya 7,3%, 22,8 triliun. Biasanya kan Jawa Tengah ini digembar-gemborkan ya, digedorong begitu untuk bisa menerima investasi lebih banyak. Tapi bagaimana dengan penanaman modal asing? Yang juga bisa dikatakan Jawa Tengah cukup seksi sebenarnya kalau dikatakan. Tapi dari datanya ternyata Jawa Tengah itu tidak masuk 5 besar urutan daerah yang menerima penanaman modal asing terbesar. Karena Jawa Barat masih menjadi nomor 1 dengan 3,5 miliar US dollar, 16,7% berkontribusi terhadap PMA. Dan DKI Jakarta adalah 2,7 miliar US dollar. Kalau kita lihat untuk PMA Jawa Barat itu ada kurang lebih 8.045 proyek yang berada di Jawa Tengah yang diinvestasikan. Yang ketiga, Maluku Utara 1,8 miliar US dollar. Kita tahu di situ ada proyek pembangkit listrik. Nilainya sangat besar begitu dan membuat Maluku Utara berada di peringkat ketiga. Banten keempat, Jawa Timur ke 5 begitu kalau untuk penanaman modal asing. Jawa Tengah masih kalah begitu ya dari Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Selanjutnya kita lihat tentunya bagaimana dari realisasi investasi ini bisa berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kita lihat untuk 2020 saja untuk PMDN itu berkontribusi menyerap tenaga kerja 152.457 manusia atau tenaga kerja. Sementara PMA itu berkontribusi 142.930 tenaga kerja. Artinya ada peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja baik PMA dan juga PMDN begitu ya. Ini semuanya berkontribusi jadi total tenaga kerja yang terserap 295.387 tenaga kerja dari investasi ini. Diharapkan tentunya iklim investasi di Indonesia lebih baik, terus juga easy doing of business-nya juga lebih baik, membuat tentunya investasi itu baik masuk ke Indonesia untuk, jadi harus digarisbawahi, untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.